Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saudara, ada satu pertanyaan yang sering dipertanyakan. Apakah benar bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus? Ada yang bilang, oh itu orang lain, oh itu Yudas Iskariot, oh itu orang yang mirip. Saya beritahu, kita percaya kepada sumber resmi, yaitu kitab suci. Di sini dikatakan bahwa Yesuslah yang disalibkan, bukan Yudas Iskariot. Sudah tahu, sejarah mencatat bahwa Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri ketika Yesus sedang ditangkap. Sudah baca itu. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, saya mengajak untuk jangan kacau, jangan mau dikacau dengan pendapat-pendapat yang tidak berdasar. Tapi di dalam firman Tuhan jelas bahwa Yesus itu disalibkan, wafat, dikuburkan, dan pada hari ketiga, yaitu Minggu Paskah, dia bangkit dari antara orang mati. Baik saudara, kita akan periksa bagian dari firman Tuhan tentang hal ini. Dan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini yang menyoroti tentang peristiwa kematian atau wafatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Mari kita siapkan diri kita, saudara. Saudara, saya tidak akan membaca semua Alkitab yang bercerita tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Karena saudara tahu, di dalam seluruh kitab Injil bercerita tentang itu. Oleh sebab itu, aneh kalau ada yang berkata bahwa Yesus tidak disalibkan. Itu pasti orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang ada di dalam Alkitab, diberi kesaksian. Nah, kita sebagai orang beriman, kita percaya pada Tuhan dan firman Tuhan ini. Saudara, salah satu yang saya mau baca adalah Markus pasal 15. Injil Markus 15 ayat 42 sampai dengan 47. Demikian sabdanya. Saudara bisa lihat di Matius 27, Lukas 23, Yohanes 19, dan ayat-ayat lain. Ya, tadi sudah bilang bahwa cerita tentang Yesus yang wafat, Yesus yang disalibkan ada di banyak Injil. Nah, makanya jangan ikut berita-berita yang aneh-aneh. Ikut firman Tuhan ini. Jadilah orang yang beriman. Saya baca. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Sementara itu, hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, sang orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, tidak hanya di dalam Alkitab, sejarah juga mencatat bahwa memang Yesus disalibkan dan meninggal, wafat. Yesus bukan Yudas. Yesus bukan mirip Yesus, tapi Yesus. Saudara baca di Alkitab dikatakan Yesus. Yesus. Ini sumber yang layak dipercaya. Yesus. Yang pertama. Yang kedua, ia meninggal, kemudian dikuburkan dalam kuburan seorang anggota Sanhedrin yang namanya Yusuf Arimatia. Jadi kita bisa melacak itu dalam banyak cerita di dalam Injil. Oke, ini tidak mungkin berita bohong. Baik. Yang kedua, dia benar-benar dikuburkan. Yang pertama, dia benar-benar meninggal. Yang kedua, dia benar-benar dikuburkan. Dan
ada saksi selain Yusuf, ada Pilatus, ada kepala pasukan, dan ada juga Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Saudara, kalau ada fakta, ada bukti, ada saksi, sah. Jadi kalau ada yang bilang ini nggak betul, itu yang nggak betul yang bilang. Karena benar Yesus memang wafat di hari Jumat Agung menjelang Sabat. Sabat itu Sabtu. Oke? Ini saudara. Tapi bagaimana mungkin ada cerita macam-macam, bahkan mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri, dia tidak bangkit dan seterusnya. Sudah saya beritahu, itu ada di dalam kitab Injil Matius. Ada di Matius. Matius memang disebutkan dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 ada cerita tentang dusta mahkamah agama Yahudi. Saya baca ya. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Begini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini para tentara ini saksi. Saksi ketika Yesus itu bangkit, ada gempa, kemudian ada malaikat, kemudian Yesus itu bangkit, dan mereka saksi, mereka ketakutan, mereka kemudian lari, dan mereka bercerita. Ayat 12. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini rekayasa mahkamah agama Yahudi waktu itu. Oke? Ayat 13. Kamu harus mengatakan, kasih uang itu. Kamu harus mengatakan, nih uangnya nih ya. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Matius 28 ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Cerita apa? Cerita bahwa Yesus itu tidak dikuburkan. Cerita bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi mayatnya hilang, dicuri muridnya. Cerita. Macam-macam ditambahi, saudara. Itu diceritakan di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita percaya Yesus adalah Mesias, Isa adalah Al-Masih. Begitulah. Dan sebagai orang beriman, saya menganjurkan juga, mari kita percaya dan mari kita teladani cinta kasih Yesus yang luar biasa memberi teladan buat kita. Saudara, dia satu-satunya yang tangannya bersih, penuh kasih menolong orang yang mati dihidupkan. Mujizat banyak, bahkan yang sudah 4 hari meninggal, hidup. Yesus. Dia tidak pernah tarik pedang untuk bunuh orang. Yesus penuh kasih. Dan itu yang kita teladani. Semoga kita mampu ya. Karena kita kadang-kadang juga tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk meneladan. Semoga Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Saudara, jadi kesimpulannya adalah Yesus wafat. Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu Paskah. Dan Yesus menjadi teladan tentang kehidupan yang benar, tentang cinta kasih, dan tentang bagaimana orang yang percaya kepada Allah. Tapi yang pasti, Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup. Saya berharap pada masa Jumat Agung dan menghadapi Paskah, kita siapkan hati kita untuk meneladan Dia. Selamat Hari Raya Jumat Agung, Minggu Sepi, dan selamat menyongsong masa raya Paskah. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu mengimani bahwa Yesus adalah Kristus, Isa adalah Al-Masih, dan Dia wafat, disalibkan, dan kemudian dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, karena Dialah
Juru Selamat dunia. Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak terpengaruh oleh berbagai macam pendapat, cerita-cerita bohong yang diedarkan. Kami percaya Tuhan tolong dan kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.